Asa Habib Rizik Syihab lolos dari status tersangka kandas karena pra-peradilannya ditolak. Beberapa waktu lalu kita telah mengetahui bahwa Habib Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya akibat penghasutan kasus kerumunan yang terjadi saat acara pernikahan anaknya dan acara Maulid Nabi. Dan setelah penetapan tersangka tersebut, Habib Rizik bersama kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. Namun setelah sidang pra-peradilan berjalan, gugatan pra-peradilan tersebut ditolak oleh Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan. Hakim pra-peradilan PN Jakarta Selatan terhadap gugatan Habib Rizik mengatakan bahwa dari alat bukti saksi dan para ahli serta barang bukti di atas, maka hakim berpendapat penetapan tersangka telah didukung dengan alat bukti yang sah. Dari hasil pertimbangan hakim tersebut telah jelas bahwa alat bukti fakta dan aturan undang-undang yang ada sudah di-cross-check dan dipelajari lebih lanjut oleh Hakim Tunggal bahwa penetapan tersangka Habib Rizik sah secara hukum. Karena itu, kita hormati hasil putusan pra-peradilan ini dengan seksama dan bijaksana agar proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai harapan kita. Tidak ada yang boleh mengatakan putusan hakim pra-peradilan tidak benar dan lain sebagainya, karena ada asas hukum yang mengatakan putusan hakim harus dianggap benar atau res judicata pro veritate habetur. Jadi alangkah baiknya semua pihak bisa menerima putusan pra-peradilan itu dan kita kawal setiap proses yang berjalan selanjutnya. Asa Habib Rizik yang agar penetapan tersangka dirinya tidak sah telah kandas, dan itu sudah sesuai prosedur hukum yang ada. Pihak kuasa hukum pun harus mengikuti proses hukum selanjutnya sampai tahap persidangan sampai vonis hakim. Kita dorong terus agar hukum di Indonesia tetap menjunjung tinggi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum demi menjaga marwah hukum itu sendiri dan menjaga hak asasi manusia tidak dirampas. Kita yakin pihak penegak hukum akan profesional dan transparan dalam mengurus dan menyelesaikan kasus ini. Hukum dan undang-undang yang berlaku jadi acuan utama dalam proses penegakan hukum yang ada. Kita berharap ada kebaikan yang bisa kita rasakan bersama dengan adanya penegakan hukum yang tegas. Siapapun yang berbuat kejahatan memang harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Saatnya kita junjung tinggi hukum itu agar menciptakan keteraturan di negeri ini dan jangan kita nodai hukum dengan tindakan kita sendiri. See you.